Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di PV Gandanan Channel. Hari ini saya akan membuat tutorial singkat ya tentang dasar pemrograman. Jadi, jika memang teman-teman berminat untuk belajar dasar pemrograman menggunakan C++, bisa mengikuti video ini karena bukan hanya belajar sintak atau menghafalkan sintak. Di sini kita akan beberapa studi kasus yang ada di sini. Jadi sudah saya siapkan 3 studi kasus bercabang ya. Kita akan mencobanya dengan bahasa C++. Oke, mari kita mulai saja. Pertama, saya akan menjelaskan singkat tentang C++ ya. Ya, jadi secara singkat, kita bisa mengartikan C++ ini adalah bahasa pengembangan dari C. Jadi bahasa ini awalnya dari bahasa C, dikembangkan menjadi bahasa yang bisa melakukan object oriented programming. Di tutorial pertama ini kita tidak akan membahas tentang object oriented programming, kita akan membahas tentang studi kasus ya, dasar dari pemrograman. Kenapa menggunakan C++ agar kita mudah ke depannya jika ada kasus menggunakan object oriented programming. Misalnya di bahasa Python dan segala macam. Oke, yang sekarang kita akan jelaskan adalah perbedaan bahasa C dan bahasa C++. Supaya teman-teman mengerti apa perbedaan dari bahasa yang prosedural dan bahasa yang object oriented programming. Jadi yang pertama bisa kita lihat di sini, perbedaan paling mendasar antara C dan C++ adalah penulisan sintaks ya. Di sini untuk mengoutputkan sebuah teks, C menggunakan printf, sedangkan untuk C++ kita menggunakan cout. Dan untuk input, C menggunakan scanf dan C++ menggunakan cin. Untuk perbedaan selanjutnya, kita bisa lihat dari coding di sini ya. Untuk C, kita harus mendeklarasikan atau membuat variabel itu di awal. Sedangkan C++, kita bisa lakukan itu di mana saja. Jadi lebih fleksibel untuk penggunaan C++. Dan untuk mempermudah lagi, kalau di C, kita menulis sebuah string, kita harus membuat length atau panjang dari string tersebut berapa, berupa array. Kita tulis itu 20 dari tulisan Sherlock. Sedangkan di sini, di C++, kita tidak harus menuliskan array-nya ada berapa. Kita cukup menuliskan tipe data saja. Untuk contohnya, saya akan buat di code blocks ya. Jika ingin cara instalasi code blocks dan segala macam, nanti bisa komentar ya, nanti saya buatkan videonya. Ya, oke, kita sudah masuk ke code blocks. Di sini saya menggunakan compiler GNU ya. Ini ada codingnya di sini. Kita langsung start saja. Lalu muncul terminal, panjangnya 8. Oke, panjang caranya 8. Dan kita harus menuliskan array. Sedangkan kalau di C++ langsung muncul 8. Kita tidak harus menuliskan array lagi. Lebih simple ya jika kita menggunakan C++ dibanding menggunakan bahasa C. Dan kita coba hapus array-nya. Yang muncul adalah error ya, tidak muncul apapun ya. Untuk selanjutnya di bahasa C++ terutama ya, fungsinya itu bisa overload. Yang dimaksud overload itu apa? Adalah dua fungsi namanya sama, cuman tipenya yang berbeda. Kalau di C tidak bisa. Ini hanya bisa diterapkan di C++. Oke? Ini yang paling mendasar perbedaannya, yang paling terlihat ya. C dan C++ itu, kalau C kita menuliskan sebuah kelas atau membuat OP itu, kita harus menggunakannya secara prosedural atau bertahap ya. Sedangkan di C++ kita menuliskan kelasnya terlebih dahulu, tidak harus dieksekusi ya. Kemudian kita panggil, kita beri parameter di atasnya,
dan kita kembalikan lagi ke atas, ya. Seperti itu alurnya. Perbedaannya kalau di C++ lebih fleksibel. Sebagai demo singkat, kita akan coba ya tampilkan di sini. Ini kalau C munculnya seperti C++ munculnya seperti tadi. Ini untuk C ya, munculnya seperti ini. Sama munculnya ya, cuman alur programmingnya yang berbeda. Kalau di C, kita harus struktural atau berurutan dari atas ke bawah. Sedangkan untuk C++, kita bebas meletakkan coding kita, kelas kita dimanapun, dan kita bisa panggil kelas kita kapanpun. Tidak harus berurutan. Oke? Sekarang kita masuk ke perbedaan C dan C++. Untuk C, kita gunakan sebagai Linux, kernel atau Unix, atau yang OS yang bisa kita gunakan, itu menggunakan C. Kemudian microcontroller atau sensor-sensor yang bisa ada di pintu, di keran, menggunakan Arduino ini. Sedangkan untuk C++, biasanya kita gunakan sebagai developer ya, development ya, atau pengembangan aplikasi. Seperti game ini, seperti game apa? Roblox misalnya ya, ada Roblox. Kemudian kita bisa menggunakan uh, Google Chrome, membuat aplikasi finansial ya. Kemudian kita menggunakan untuk robotik misalnya, untuk AI, karena performanya tinggi. Seperti di bawah ini ada contoh aplikasi ya. Untuk penggunaan C++, kita dapat gunakan sebagai misal ya, ini nah aplikasi seperti ini, Unreal Engine ini dibuat basisnya adalah C++. Oke. Singkat perkenalannya, tidak begitu banyak, kita langsung aja masuk ke studi kasusnya. Bagi teman-teman yang mau mengikuti, bisa mendownload code block seperti ini ya. Kita menggunakan new file, kita bikin proyek C++, tentukan tempatnya untuk menyimpan. Kita masukkan ya di sini, studi kasus 1. Jadi di sini ada soal, ada angka yang diinputkan yaitu dengan variabel A, angka 10 ya, variabel B dengan angka 5. Kita tentukan pertambahan, pengurangan, perkalian, serta pembagiannya. Langsung saja kita buat codingnya ya. Di sini kita mulai. Langsung saja di sini kita tulis pagar ya atau hashtag include. Kita masukkan library yang bernama iostream. Ini berisi semua perintah-perintah C++ yang dasar di sini. Kemudian kita masukkan library yang bernama cmath. Ini untuk membantu kita dalam operator matematika. Kemudian kita akan membuat sebuah function di sini. Kita akan menggunakan namespace ya, std, supaya kita tidak menuliskan std titik-titik ya, std titik-titik. Kalau di C kan kita harus menuliskan seperti itu. Jika kita sudah menuliskan seperti ini, kita tidak harus menulis lagi untuk step selanjutnya. Kemudian kita membuat fungsi main ya di sini, kurung buka kurung tutup, kosongi saja, kita buat kurung kurawal atau isi codingan kita nanti akan muncul di sini. Ya oke, ini saya rapikan sedikit supaya lebih enak untuk melihatnya. Jadi jangan lupa yang tadi ya, include, kemudian kita menggunakan using namespace, dan ini fungsi main kita, fungsi utama yang akan kita jalankan. Jadi di sini kita tuliskan cout atau outputnya, kemudian kita tulis kasus 1 ya, tadi kasus 1, kita tutup, kemudian kita gunakan NDL
Ini adalah end line, maksudnya agar teks di bawahnya itu punya spasi ya, punya enter lah, punya jarak, tidak menempel. Kita tambahkan return 0, ini boleh tambahkan atau tidak ya. Kalau tambahkan juga boleh, tidak tambahkan juga boleh karena defaultnya itu return sudah 0. Kemudian kita gunakan di sini untuk agar bagus saja. Kalau anak sekarang bilangnya estetik, kita tulis di sini. Sebenarnya tidak perlu diikuti juga ya. Cuman kalau mau lebih rapi hasilnya bisa mengikuti apa yang saya lakukan di sini. Oke, kita copas saja. Sebagai programmer kita harus sering-sering copas ya, jangan tulis ulang karena kelamaan. Kita akan gunakan spasi di sini, kita tes programnya. Kita akan build and run. Ada iklan sedikit ya. Ini antivirus mendeteksi padahal bukan virus, oke. Ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ada tulisannya kasus, kemudian ada jaraknya, kemudian di bawahnya ada enter atau jarak ya, spasi ya. Oke, kita buat codingannya sekarang. Yang pertama kita buat inputnya dulu ya. Inputnya kita akan menginputkan variabel yang A dulu ya. Kita buat cout dulu. Angka pertama maksudnya, angka 1, angka pertama. Kita tutup agar supaya tidak ada spasinya. Karena di atas kan ada spasinya, ini tidak perlu ada spasi. Kita in atau inputkan variabelnya. Di sini kita belum deklarasi ya, kita tulis dulu saja input A di sini. Kemudian kita buat dulu variabelnya di atas. Kita buat dengan menggunakan float supaya bisa koma. Kita buat float A, variabel kosong saja. Dan kita buat float B untuk angka kedua. Oke, kita kopas ya, ingat. Dan kebanyakan ketik kopas saja kalau codingnya sama. Kita masukkan angka kedua. Ganti saja lah pertama, kedua biar tidak bingung nanti ya. Kita isi dengan B di sini. Yang atas A, yang bawah B. Kemudian kita buat spasi di bawahnya, ada jarak ya. Buat enter di bawahnya maksudnya, ada jarak. Kemudian kita outputkan nanti hasilnya dari ini. Oke. Kita masukkan di sini buat lagi hasil dari penjumlahan A dan B. Oke, A dan A plus B di sini. Kita tulis. Oke, langsung kita bikin saja, kita percepat saja ya. Penjumlahan plus, perkalian minus, kemudian pengurangan minus, perkalian bintang, pembagian dengan garis miring. Nah, kita lihat ini, kita masukkan angka 10, kemudian angka 10 lagi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Bisa dicek sendiri dengan kalkulator, saya yakin benar ya. Kemudian saya akan memberi sebuah fun fact ya, atau sebuah itu ya, fakta unik dari C++. Kalau ini kita rubah menjadi integer atau int untuk menuliskan integer, maka angka yang akan keluar itu 0 jika koma, jika desimal. Jika hasilnya desimal, maka keluarnya menjadi 0. Namun jika tipe datanya itu float ya, jika kita gunakan pembagian yang hasilnya desimal, hasilnya tetap desimal. Itulah kenapa saya menggunakan float di sini. Kemudian untuk kasus 2 ini bisa dicoba sendiri ya, itu cuma mengganti angka saja. Gimana kalau input binnya 6 ya, seperti itulah.
Ini bisa dicoba sendiri dengan codingan tadi. Kalau ingin codingnya nanti saya bisa share ke teman-teman semua ya. Oke, kita langsung saja ke kasus yang lebih rumit ya. Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan persamaan matematika. Y sama dengan A pangkat 3 per plus 7. Oke, kita akan mencari hasil dari Y. Kita langsung masuk ke codingnya di sini. Oke, kita langsung mulai saja. Pertama, kita akan membuat judul dulu mungkin ya. Judul dulu dari ini adalah kasus persamaan ya. Matematika. Kita tulis di sini. Ini boleh diikuti atau tidak ya cara sepertinya, atau langsung coding saya juga tidak masalah karena untuk belajar. Ini supaya estetik saja. Kita buat variabelnya. Kita buat variabel Y, kemudian kita buat lagi variabel dengan nama A. Kemudian kita buat lagi variabel, atau tidak usah ya. Nanti saja di bawah karena ini C++ ya, fleksibel. Kita langsung saja buat input dan outputnya seperti tadi. Tidak perlu saya jelaskan, ikuti saja codingan di bawah sini ya. Codingnya sama seperti sebelumnya itu, untuk input dan output. Kemudian kita buat variabel baru di sini, variabel X untuk menghitung perpangkatan A pangkat 3 tadi. Di sini kita akan menggunakan library CMath. Yang di atas itu ada CMath. Kita gunakan library CMath sini. Fungsinya adalah bernama POW atau POW. Kita akan tuliskan POW di sini. POW kurung buka A, kemudian koma 3, kemudian kurung tutup. Dan jangan lupa juga titik koma ya di belakang supaya tidak error. Kita harus menuliskan titik koma di setiap belakang coding. Kemudian kita coba saja. Ini penulisan untuk outputnya. Kita tulis dulu hasil persamaan dari persamaan yang tadi ya. Y sama dengan kan A pangkat 3 plus 7. Oke, kemudian setelah kita tulis itu di bawahnya kita akan membuat beberapa output. Kemudian kita buat multiple cout ya. Jadi kita akan mengoutputkan beberapa teks dalam satu line saja biar tidak usah menulis cout berkali-kali. Nah, kita pisahkan dengan garis kurang dari atau kurang dari itu ya, kurang dari ya yang seperti panah itu. Nah, kita gunakan X untuk perubahan variabelnya. Nah, ini kurang sama dengan kita tambahkan sebentar sama dengan biar rapi. Kita masukkan angka 10. Oke, 1007 ya. Benar, kita langsung ke soal berikutnya. Untuk kasus pertama sudah selesai, centang. Oke, mantap. Untuk kasus kedua sekarang. Persama matematika juga, cuman lebih banyak ya. Ada plus T-nya, kita coba kerjakan. Langsung kita masuk ke kasus kedua. Kita copas saja untuk judulnya di sini, copas. Oke, kemudian kita ganti namanya kedua di sini. Oke, tambahkan. Dan di atasnya kita gunakan sistem CLS dan sistem pause. Tujuannya apa? Agar teks yang sudah kita outputkan sebelumnya itu hilang. Di terminal command prompt nanti hilang gitu ya. Di compilernya hilang supaya agar rapi. Jadi membacanya tidak tumpang tindih ya. Nah, ini kita gunakan sistem pause dan sistem clear. Coba kita run. Oke. Nah, continue, kita enter. Oh, ini ada yang salah ya. Harusnya saya tulisnya CLS atau clear screen. Oke.
Kita mulai 10, ada pausnya, enter. Nah, hilang kan? Cuman kasus kedua yang muncul. Jadi ini penting ya kalau ingin buat tugas matematika dari sekolah atau kuliah, kita bisa menuliskan seperti ini. Oke, kemudian kita copaskan saja persamaannya dan diikuti ya. Ini sama seperti sebelumnya di atas, diikuti. Jadi saya percepat saja supaya simple. Oke, sama seperti di atas yang akan kita lakukan. Tapi saya akan pindah B di sini ya untuk membuktikan kalau C++ kan tidak perlu itu ya, tidak perlu deklarasi di atas. Kita deklarasikan di bawah sini. Kita akan lihat apakah error atau tidak ya. Kita gunakan POW untuk perpangkatan. Gunakan B di sini. Kita gunakan plus yang di belakang variabel C. Kemudian kita akan menggunakan inputan di sini. Input dari variabel A, B, dan C. Oke, sama seperti di atas codingannya. Cuman ini mungkin lebih lengkap aja ya, tidak ada bedanya. Ya, mungkin penulisannya. Oh, ada yang kurang ya di sini. Ada yang kurang, kita edit dulu. Oh iya, ada yang kurang. Tidak ada plusnya di sini. Kita tambahkan dulu plus. Oke, kita ulangi lagi. 10, 10, 10. Ya, oke, hasilnya sudah sesuai. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Oke, untuk kasus berikutnya malah lebih gampang ya. Kita hanya menginputkan 5 bilangan, kita tentukan jumlah dan tentukan rata-rata. Oke, teman-teman bisa coba ya. Ini karena mudah sekali. Akan saya sensor, nanti saya tunjukkan hasil akhirnya. Biar teman-teman juga sambil menonton, sambil mencoba ini. Oke, kan saya blur backgroundnya. Ya, oke, ini codingnya ya. Gampang banget ya. Kita buat dua variabel baru, D dan E, karena butuh 5 bilangan. Kemudian judulnya, kita masukkan inputkan A, inputkan B, C, D, dan E. Kita inputkan. Nah, kemudian sini kita tambahkan semuanya. Tambahkan. Yang di bawah rata-rata, kita tambahkan kemudian bagi. Dengan tanda kurung ya. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus berikutnya kita akan membuat konversi suhu. Terlihatnya susah ya di sini, tapi sebenarnya ini gampang sekali. Ini sangat mudah untuk dibuat. Pertama Celsius ke Fahrenheit, kemudian Celsius ke Kelvin, kemudian Celsius ke Reaumur. Ini sangat mudah sekali untuk dibuat ya. Kita akan langsung saja menuju ke codingnya. Oke, di sini kita kopikan dulu judulnya. Kita beri nama konversi suhu. Kemudian kita buat coba dulu ini ya, kita coba di sini di bawah. Kita masukkan nilai Celsius dengan variabel C yang akan kita pakai supaya nyambung ya. C kan ke Celsius ya. Kemudian kita langsung saja ke hasil konversi. Yang pertama Fahrenheit. Seperti di rumus tadi, 9 kali 5 kali C dibagi 5. Kita harus itu ya, kalikan dulu baru dibagi. Kalau tidak hasilnya nanti malah 0. Kalau di C++ kita harus mengkalikan bilangan itu sebelum dibagi. Oke. Ini sama. Tambahkan di belakangnya F ya, atau Fahrenheit. Kemudian ini kita K, Kelvin. Kemudian yang terakhir ke Reaumur. Kita kali dulu dibagi 5. Dah, seperti ini saja. Selesai nih. Sangat mudah ya, kita coba jalankan programnya. Ya, ini yang pertama tadi ya, persamaan matematika. Yang kedua,
kita persamaan matematika juga sama. Kemudian yang ketiga, kita masukkan 5 bilangan yang tadi teman-teman coba ya. Kemudian yang terakhir, nah ini konversi suhu yang malah yang paling gampang ya sepertinya ya. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman mau source code-nya, nanti saya share di bawah ya, di link deskripsi. Jangan lupa di like, di subscribe ya kalau suka video yang seperti ini. Penjelasan singkat saya tentang coding ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.